Hai sahabat, gue Raffi Ahmad mau sedikit cerita, sedikit curhat tentang 2019 apa yang udah gue lakuin. Karena 2019 buat gue adalah tahun yang benar-benar bisa merubah diri gue menjadi jauh lebih baik dan membuat gue lebih mengerti apa artinya tentang kebersamaan, keluarga, dan juga betapa pentingnya arti yang namanya sebuah waktu. Jadi gue di entertain itu udah 20 tahun kurang lebih. 20 tahun nih kurang lebih nih. Udah gue mulai berkarir itu dari tahun 2000 dan sekarang kan udah 2020, udah pas 20 tahun sebenarnya. Lebih dikit. Gue kerja dari umur 13 tahun. Waktu itu gue nggak pernah ada cita-cita pengen jadi artis, tuh nggak ada. Gue dulu cita-citanya pengen jadi insinyur, kalau nggak dokter kandungan. Nah cuman nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu, ya nyokap gue tadinya daftarin diri gue jadi cover boy, gue tanpa sepengetahuan gue. Akhirnya temen gue malah di sekolah nempel di mading sekolahan, model-model. Gue sendiri nggak tahu kalau gue ternyata kepilih. Dari situ gue datang ke Jakarta, casting iklan gue nggak pernah dapet. Sekali casting sinetron gue nganterin sepupu gue, malah gue yang keterima hari itu juga. Sampai harusnya hari itu gue pulang ke Bandung, tapi akhirnya gue syuting. Nyokap bokap gue nggak ada yang percaya kalau gue itu syuting hari itu, disangkanya gue mau Bandung mau main. Sampai akhirnya bokap gue dulu almarhum datang ke Jakarta, nganterin gue setiap kali casting, setiap kali syuting. Sampai bokap gue tuh bilang, terserah deh AA mau jadi apa aja, yang paling penting inget sama keluarga, dan yang paling penting halal pekerjaannya. Jadi bokap gue tuh bukan bokap yang ribet. Dan waktu itu gue dilahirkan dari seorang yang cukup berada lah tadinya, tapi bokap gue kena musibah. Jadi pas gue kelas 1 SMP, bokap gue dilikuidasi banknya. Sempat agak-agak frustasi, jadi kerjanya serabutan. Nah dari situ gue udah mulai syuting itu. Makanya pas gue kelas 3 SMP gue memutuskan udahlah gue nyari duit sendiri. Akhirnya mengikuti alur. Yang penting niat kita baik. Percaya nggak? Gue zaman dulu mau ada duit berapapun di kantong gue, kalau ada, mohon maaf nih, kayak ada pengemis, ada yang minta-minta, gue selalu kasih. Mau ada 20.000 zaman dulu gue kasih, mau 10.000 gue kasih seikhlasnya. Tapi nggak tahu kenapa memang Allah balas semuanya. Jadi saat gue udah kemarin, ya alhamdulillah cukup bisa ngidupin semua keluarga, tapi bokap gue udah meninggal. Jadi pas bokap gue meninggal, gue dikasih cukup banyak rezeki untuk bisa mengganti bokap gue. Setelah itu gue kerja terus sampai gue menikah. Sampai habis menikah gue tetap masih kerja terus, sibuk banget. Nah ini yang membuat gue di tahun 2019 itu berpikir, bayangin aja dari 2001 sampai 2019, hampir 20 tahun, 17 tahun gue kerja kayak orang gila. Maksudnya pakai kacamata kuda. Padahal gue tuh udah punya istri, udah punya anak. Tapi alhamdulillahnya gue gak pernah jauh dari keluarga. Nyokap gue, adik-adik gue sekarang masih ikut tinggal sama gue karena gue juga meminta itu. Tapi berbeda saat gue udah menikah. Saat gue udah menikah, apalagi udah ada Rafathar. Sekarang Rafathar usianya udah 4 tahun. Karena gue kerja terus, gue sampai lupa, loh kok Rafathar udah besar? Loh kok istri gue udah 5 tahun pernikahan, kok gue gak pernah punya waktu? Di tahun 2019 itu adalah titik balik gue. Gue berpikir, kok gue gak pernah punya waktu sama orang tua gue? Sedangkan Mama Ami udah semakin usianya bertambah, mungkin sekarang udah hampir 55 tahun. Terus kok istri gue sekarang udah 5 tahun pernikahan sama gue gak pernah punya waktu sih sama istri gue. Kok si Rafathar umurnya udah 4 tahun aja, kok gue gak pernah punya waktu buat mereka? Akhirnya 2019 gak tau kenapa gue dapet ilham, gue dapet hidayah supaya punya banyak waktu untuk keluarga. Akhirnya gue minta rehat di bulan Oktober kemarin. Gue minta rehat sampai mungkin akhir Maret atau akhir Februari. Hampir 5 bulan gue rehat, 4-5 bulan mungkin. Dan di sini gue banyak banget dapet
ini bener-bener merubah hidup gue menjadi beda banget. Jadi 2019 itu hal yang penting buat diri gue. Menuju ke 2020, mudah-mudahan di 2020 semua jadi lebih baik. Jadi gue punya arti di tahun 2019 ini membuat diri gue lebih menghargai apa artinya waktu, keluarga, istri, anak. Dan percuma gue mau ngambil banyak kerjaan, punya uang berapapun, gak bakal bisa membeli yang namanya waktu. Jadi maka dari itu guys, gue ingin mengucapkan dari hati gue yang paling terdalam, terima kasih untuk semuanya yang telah berkontribusi dalam hidup gue. Dari umur gue 1 bulan sampai detik ini. Dan terima kasih untuk keluarga baru gue, JDID. Dan juga sahabat JDID untuk 1 tahunnya kebersamaan, keseruannya. Pastinya juga untuk memeriahkan JDID bersama-sama. Gue inget banget 100 hari belanja untung. Wah, hingga membuahkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Ada hal yang gak bisa gue lupain, pastinya bersama BBB juga. Bisa gabung lagi sama JDID. Dan hari ini gue ingin sampaikan, gue mohon undur diri, pamit sementara sebagai bagian dari keluarga besar JDID. Semoga di tahun 2020 ini kita bisa sama-sama saling support, mendukung satu sama lain, JDID, Raffi Ahmad, BBB, untuk mewujudkan harapan-harapan baru. Dan sebelum berakhir, ada clue dari gue nih di JDID. Ada clue dari gue, pokoknya gue ucapin makasih ya buat keluarga BBB, bukan bintang biasa. Semua fans gue, mau Rafia, mau Rans, mau semua. Buat tim, buat keluarga, terima kasih. Dan bahagiakan keluarga kalian selagi masih diberi kesempatan. Karena dengan membahagiakan mereka, kalian juga membahagiakan diri kalian sendiri. Gak ada yang paling penting selain keluarga kita. Teruslah hidup dengan kasih sayang guys. Salam dari gue Raffi Ahmad. Ya, gue ucapin sekali lagi, teruskan hidup dengan semangat. Teruskan hidup dengan semangat orimu sendiri. Sampai ketemu guys.